Gede banget apinya tuh. Habis lah. Elza Sharif termasuk salah satu advokat terkenal di Indonesia. Klien yang ditangani wanita kelahiran 24 Juli 1957 ini memang lebih banyak dari kalangan publik figur, seperti politisi, pengusaha hingga para selebriti. Namun namanya kian berkibar setelah sukses menangani kasus-kasus yang melibatkan putra bungsu mendiang Presiden Soeharto, Utomo Mandala Putra. Sebelum menjadi advokat tenar, Elza sempat berguru dan bergabung bersama di kantor advokat kondang O.C. Kaligis dan Palmer Situmorang. Setelah lama menimba ilmu kepada O.C. Kaligis dan Palmer Situmorang, Elza keluar dan merasa mantap untuk mendirikan kantor advokat sendiri. Bu Elza Sharif, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Jadi nama Anda sesungguhnya mulai melejit ketika menjadi pengacara anak mantan orang nomor 1 di negeri ini, Tommy Soeharto. Bagaimana ceritanya bisa jadi pengacara Tommy Soeharto? Sebetulnya sudah cukup lama ya saya menangani kasus di perusahaannya Mas Tommy. Kebetulan saya memang spesialisasinya ya perbankan dan masalah tanah.
karena tanah jaminan dari bank. Dan kebetulan Mas Tommy punya tanah di Kerawang dan ada bermasalah sehingga saya bantu. Dan saya menangani perkara itu sejak tahun 1995. Sejak 1995. Iya. Tapi ketika kemudian Tommy Soeharto didakwa melakukan pembunuhan Hakim Agung, itu kemudian Anda otomatis menjadi pembelanya walaupun Anda lebih banyak mengurusi hal-hal tanah? Ya sebetulnya waktu awal-awalnya tidak, saya cuma sebagai second opinion saja. Tetapi Mas Tommy sangat percaya dengan saya ya, karena saya mungkin perempuan, teliti ya. Dan waktu Mas Tommy dihukum di Mahkamah Agung, tingkat pertamanya dia bebas. Nah, saya diminta, karena saya sudah pernah mengikuti kasus itu, waktu PK-nya saya diminta khusus untuk menangani. Yang kemudian diingat masyarakat adalah Anda bahkan sempat ditangkap dan ditahan polisi ketika Anda menjadi pengacara Tommy Soeharto karena Anda dituding menyuap saksi. Iya, itu kasus itu memang sejak saya memegang kasusnya Mas Tommy, kelihatannya semua memang pada saat itu seolah-olah Mas Tommy ini sebagai enemy ya, enemy public. Dan itu memang risiko saya harus menghadapi itu semua. Dan apapun usahanya bagaimana untuk menjatuhkan saya. Bukan dari kalangan publik aja, tetapi juga dari kalangan lawyer juga yang merasa ada jealous kepada saya. Sesama lawyer, ketika itu cemburu, kenapa bisa Elsa Sharif? Kenapa Elsa Sharif, seorang perempuan yang kelihatannya ibu rumah tangga biasa, wajahnya nggak keren gitu ya. Dia pikir, kok bisa menangani kasusnya Mas Tommy. Nah itulah akhirnya timbul kasus itu di mana benar-benar tekanan-tekanan yang luar biasa. Saya direkayasa dan saya pikir itu memang risiko jalan hidup saya dan saya sudah buktikan bahwa itu tidak benar. Saya ingin kita bahas kasus yang juga Anda tangani, Nazarudin. Kita akan lihat cuplikannya, kiprah klien Anda yang berikut ini. Jangan gangguan istri saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung divonis saya ditahan aja nggak masalah. Masalah sebenarnya kan yang terlibat di dalam kegiatan ini kan yang penanggung jawab adalah Menpora. Saya bingung kenapa Menporanya tidak malah di TSK, satu. Kedua, dari awal kan sebenarnya yang terlibat adalah teman-teman Komisi 10. Teman-teman Komisi 10 yang secara intens yang melakukan ini semua. Saya janji pada rakyat Indonesia yang penting saya buka semua yang saya tahu. Saya nggak mau nambah-nambahin dan ngurang-ngurangin. Nanti kita tinggal dukung KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang megang kekuasaan di Republik ini. Anda percaya pada omongan Nazarudin? Ya, tentunya yang telah dikatakan Nazarudin kan terbukti. Dan saya percaya karena dia terlibat di dalamnya. Karena itulah saya selalu mendampingi dia untuk supaya dia kuat mengatakan apa yang sebenarnya. Jadi Anda harus selalu percaya pada klien Anda sebelum membela, atau tidak penting dia mengatakan kejujuran atau tidak, karena toh Anda memang harus membela dia di depan pengadilan. Penting tidak kejujuran klien untuk Anda? Sangat penting supaya kita bisa memberikan satu arahan, satu nasihat-nasihat yang tepat untuk dia, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus melangkah. Tapi bahwa tindakan yang dia lakukan, apakah misalnya kemudian Anda meminta dia, kalau tadi kan lebih omongannya yang menyeret orang lain, tapi yang menyangkut perkara terhadap dirinya sendiri? Ya dia katakan apa yang sebenarnya. Dan yang jelas Nazarudin itu klien yang sangat high profile ya? Ya enggak juga sih. Sempat ada perebutan klien dengan salah satu lawyer yang sebelumnya menjemput di Kolombia? Tidak ada perebutan.
Karena Nazarudin dari awal sudah minta tolong saya, tapi waktu dia dinyatakan buron, saya tidak mau melawan hukum. Jadi saya bilang kalau kamu ke Jakarta, silakan kamu baru saya bantu. Dan itu waktu di KPK, Nazarudin sendiri yang memanggil saya dan komisioner KPK yang memanggil saya. Tapi yang jelas menangani kasus-kasus yang high profile seperti ini itu tentunya ada keuntungan terhadap seorang pengacara. Nazarudin nggak ada uangnya. Tidak ada uangnya? Tidak ada uang, malah saya yang keluar uang. Bisa tanya orangnya langsung. Masa tidak ada uangnya Nazarudin? Bagi-bagi uang ke semua orang? Itu kan bukan uangnya dia. Oh, uangnya dipakai untuk apa? Ya saya nggak tahu karena semuanya dipakai kan untuk membayar Elsa Sharif? Tidak. Tidak? Bisa tanya sama keluarganya maupun kepada Nazarudin sendiri. Saya malah kalau nggak salah pada saat itu saya kasih laporan keuangan bahwa uang saya terpakai sampai hampir 600 juta. 600 juta? Kenapa tidak meminta uangnya yang dipakai untuk membayar partai tertentu? Ya saya kan nggak tahu itu uang dari mana. Saya kan nggak mau hal-hal yang di luar hukum. Jadi Anda memastikan uang yang masuk ke Anda itu semuanya tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi? Ya. Caranya bagaimana memastikan itu? Caranya? Ya caranya kan jangan minta yang tinggi-tinggi. Jadi berapa sih bayar Elsa Sharif? Ya saya kan memang orang butuh uang. Tapi uang bukan semata-mata bagi saya. Karena saya tidak hidup dari lawyer saja. Karena saya juga ada suatu usaha. Jadi per jam berapa? Nggak ada jam-jaman. Karena litigasi kalau saya bikin per jam, nggak kuat orang bayar saya. Waduh, berarti... Kalau saya minta per jam. Selain pengacara koruptor, saya sebutnya, pengacara kasus-kasus korupsi, Anda juga pengacara banyak artis ya, Bu Elsa? Iya. Apa sih enaknya jadi pengacara artis selain masuk infotainment? Saya justru sebetulnya karena prinsipnya membantu orang, jadi kita nggak boleh membeda-bedakan apakah dia pejabat, apakah dia pengusaha kaya, apakah dia seorang yang tidak punya, apakah dia seorang artis. Jadi harus sama. Tapi kalau artis harus bayar dong? Enggak. Enggak juga? Tanya. Jadi berarti susah nih. Jadi tadi koruptor nggak bayar, artis nggak bayar. Jadi kayaknya enak banget nih. Kalau jadi pengacaranya karena itu kasus saya Pak, banyak sekali nggak bayar. Nggak bayar banyak sekali? Seperti sekarang saya lagi nangani pedagang di pasar di Mesuji. Itu juga mana mungkin saya bayar. Biaya-biaya saya sendiri. Apa tuh kriterianya? Yang ini nggak usah bayar deh. Ya saya lihat kalau orang itu nggak mampu, malah kadang-kadang biaya nggak bayar. Iya. Jadi kriterianya apa nih? Ya memang orang itu dasar hukumnya benar. Memang orang itu memang teraniaya dan dia pantas dibantu, saya bantu. Bantu ya. Tapi kalau artis kan terkenal, banyak uang. Oh belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Yang terakhir-akhir kan ada yang terkenal tuh. Siapa tuh? Belum tentu loh. Belum tentu ya? Iya. Jadi apa yang Anda dapatkan kalau begitu? Saya senang lihat orang tersenyum karena saya bantu. Dan akan terus menjadi pengacara rakyat, tidak tergoda pindah ke korporasi? Insya Allah mudah-mudahan ada di dalam keyakinan saya. Karena saya yakin bahwa ketika kamu bersama dan mengaurungi bersama-sama orang miskin dan terzalimi, insya Allah di surga kamu di situ. Itu kata Bung Karno dan itu keyakinan kami. Dipersembahkan Di studio Mata Najwa, Direktur LBH Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Tadi saya wawancara pengacara bermacam-macam. Anda ini bekerja di LBH, Direktur LBH, berarti Anda pengacara rakyat. Iya. Sempat merangkap menjadi office boy. Iya. Kenapa? Pada saat itu LBH memang miskin, tambah miskin pula. Kantor memang sama sekali tidak ada uang. Dan sama sekali tidak ada uang? Sama sekali tidak ada uang. Utang malah ada. Iya kan? Nah, pada saat itu saya masih menjabat volunteer ya, sukarelawan, ya kan? Yang juga saya masih sebagai mahasiswa, ya saya sadar aja akan posisi saya, bagaimana kesadaran saya untuk bagaimana bisa
membersihkan kantor, melayani petani kalau datang, buruh kalau datang, sampai jaga malam. Karena hitungan saya lebih sembari jaga malam juga lebih irit, lebih nggak bayar kos-kosan. Oh, Gitu. jadi sembari menginap di LBH. Sembari menginap di LBH. Karena kalau petani-petani kita datang sampai ada yang jam 2 malam, jam 11 malam. Artinya kerja-kerja ke LBH itu harus 24 jam. Harus full. Kita bukan kayak kantor Bu Elsa. Jam 4 sudah tutup. Atau rapat briefing di mana. Kalau kita, klien-klien kita tengah malam berdatangan. Bukan hantu, bukan. Tapi benar-benar orang yang membutuhkan dan mencari keadilan dan segera harus kita dampingi. Karenanya Anda kemudian sampai menginap untuk bisa memastikan pintu itu selalu terbuka. Terbuka. LBH Lampung sendiri itu bagaimana, tadi Anda katakan sempat terbelit utang. Iya. Biaya operasional sempat tidak bisa dikelola. Sampai Iya. sekarang, jadi sumber penghasilan utama karena kalau petani tentunya membayar LBH dengan jangan-jangan Iya. dengan hasil tani. Iya. Anda dibayar dengan hasil tani? Iya, kadang-kadang juga. Kadang-kadang pas mereka nggak panen juga kan. Ya kadang-kadang mereka mau ke kantor aja dari tulang bawang misalkan. Itu butuh waktu 7 jam, ya kan? Atau butuh waktu 5 jam. Untuk Itu mereka sampai utang tetangga kita untuk sampai. Tidak mungkin kita untuk rela atau tega untuk meminta. Kan gitu. Dan kita ada kode etik, ya kan? Kalau benar dia adalah melawan struktural negara dan perusahaan dengan kapasitas, misalkan dia orang miskin, secara kode etik PB tidak boleh. Jadi biaya operasional itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan donatur misalnya? Iya. Atau gotong royong advokat LBH? Enggak. Bang Buyung Todong Mulai Lubis nggak pernah bantu kita, ya LBH juga nggak pernah bantu kita. Walaupun kita bernaung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bang David tahu itu, ya kan? Jadi mengelola sehari-hari Nah, kantor. saya tidak punya kemampuan scale fundraising. Itu yang saya lemah. Saya orang lapangan, orang tempur-tempur aja kan. Gitu. Nah, akibatnya saya lemah di fundraising jaringan funding-funding internasional. Misalkan. Ya kan itu. Ya, kita sih melalui grassroots. Ya kan di Dewan Rakyat Lampung kita, saya mantan sekjen Dewan Rakyat Lampung juga. Di Kongres kita putuskan bahwa kalianlah sahabat kami, kalian komunitas kami. Hidup matinya LBH ada di kalian. Maka pada saat itu rakyat bersepakat bahwa, petani kita bersepakat bahwa untuk iuran 1.000 sebulan untuk menghidupkan LBH. 1.000 sebulan? 1.000 satu bulan. Ada berapa banyak yang kemudian menyumbang 1.000 sebulan itu? Ya, itu cukup untuk mengcover operasional dan dibantu dengan alumni kita. Saya ingin tahu kisah Anda ketika harus melawan korporasi, membela petani melawan korporasi atau melawan aparat. Lika-likunya seperti apa? Sering mendapat intimidasi? Wah, itu bukan sering ya. Hampir tiap hari lah. Apa jadi ancaman intimidasi macam apa yang Anda alami? Teror macam-macam, ya kan? Kita telepon nggak tahu lagi, ya kan? Kemudian orang ke kantor nggak tahu lagi, ya kan gitu. Orang Ya, datang ke kantor? Iya, orang datang ke kantor. Ya, ternyata Pak bahwa keran demokrasi sudah dibuka, masih ada juga yang gitu-gituan. Yang cara lembut-lembut juga ada. Misalnya? Ya coba untuk memanggil kita. Dia mengkontak jaringan siapa orang kedekatan saya, ya kan? Tiba-tiba saya dengan pulusnya ketemu, tahu-tahu ada pihak lain yang lagi berperkara yang kita tangani yang hadir di situ dan mengeluarkan ya sejumlah misalkan uang itu. Misalkan atau uang? Iya. Mengeluarkan uang? Uang itu kita nggak tahu uang apa, yang penting map dikeluarkan. Seberapa banyak kasus yang dimenangkan oleh LBH sepanjang setahun ini saja? Seberapa sulit menang sih LBH ini? Susah. Kita buat pledo segini ya kan, ditimpa uang segini ya kan. Makanya iya cerok kita ya kan gitu, ya kan? Jadi Kayak percuma membuat argumen hukum karena kemudian iya. Tapi kita itu proses, bagaimana proses dalam peradilan yang harus kita temani agar proses peradilan itu seimbang. Dari law enforcement dan fair trial ini juga clear ya kan gitu. Itu di situ ada kepuasan sendiri kita bersama-sama kan gitu. Nah, itu salah satu potret bagaimana ada keistimewaan dan harmonisasinya ketika itu berhadapan dengan pemilik modal atau uang. Oke. Dan ketika marahnya atau bencinya ketika itu dengan orang-orang miskin. Jadi Wahrul, Anda sudah berapa tahun persisnya tadi menjadi advokat sejak tahun 2000, tapi sebelumnya Anda membantu asistensi di LBH dan akan terus menjadi pengacara rakyat, tidak tergoda pindah ke korporasi? Bahwa kalau terus atau tidak saya bisa tidak pastikan. Tapi bahwa keyakinan, kemudian keberpihakan terhadap teman-teman saya yang selalu bersentuhan terhadap rakyat atau petani saya, itu akan terus insya Allah mudah-mudahan ada di dalam keyakinan saya. Karena saya yakin bahwa
ketika kamu bersama dan mengaurungi bersama-sama orang miskin dan terzolimi, insya Allah di surga kamu di situ. Itu kata Bung Karno dan itu keyakinan kami. Pak, ini saya kasih duit sekian, Bapak bebasin klien saya. Apa nggak dilemparin sepatu saya sama hakim?